Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, sobat warahmatullahi pendengar semua. wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Citra. Pagi, Mbak. Selamat Ya, pagi, Mbak Dini. Apa kembali kabar? lagi dengan kami di podcast Talenan Kayu episode ke-5. Alhamdulillah, sudah 5 episode. Eh, Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan obrolan kita dari minggu yang lalu yang Di, bertajuk mm, manajemen marah pada anak ya. Part jadi 2, ini insya part Allah. 2 ya. Mm-mm. Jadi minggu lalu itu kan kita membahas eh, apa sih manajemen emosi, terus manajemen marah. Gimana sih cara ngurangin frekuensi marah dan Mm-mm. Mm-mm. apa yang kita lakukan kalau udah terlanjur marah gitu. Nah, Ya. minggu ini tuh kita mau Oh, udah yang kemarin udah ini disebutin ya. mungkin teman-teman yang belum nyimak yang sebelumnya Ya, ya, ya. boleh ditengok dulu yang episode Part keempat satunya. kita. Mm-mm. Mm. Silakan Mbak Citra, gimana hari ini? Nah, jadi hari ini kemarin minggu lalu udah dikasih kisi-kisi tuh. Ada 2 hal yang mau dibahas, yaitu tentang quick mood booster sama apa yang kita lakukan untuk memperbaiki hubungan setelah kita marah ya. Nah, Mm-mm. Mm-mm. Mbak Dini, quick mood booster tuh apa sih? Saya baru dengar tuh ini. Iya, quick mood Penasaran booster. jadinya. Mood booster itu dalam artian hal-hal yang bisa memperbaiki mood kita gitu ya, secara definisi itu kan kayak gitu mood Ya, booster betul, betul. yang memperbaiki mood kita. Kalau konsep tentang quick mood booster ini saya awalnya sih baca di mana ya, di Pinterest atau di blog orang gitu, yang kaitannya dengan manajemen emosi sebetulnya Mbak. Jadi ada yang Ya. menyarankan, ada yang kasih saran kalau kita tuh punya list. Jadi list tertulis gitu, boleh di kertas, boleh di handphone kita gitu. Punya list tentang hal-hal apa yang bikin kita bisa langsung happy gitu. Gampangnya gitu. Hal-hal yang bisa bikin kita langsung happy. Jadi merubah jadi dari marah jadi happy gitu ya. Iya gitu. Nah, tapi ini karena ini akan kita jadikan solusi pada saat terlanjur marah, maka perlu dipilih yang quick, yang cepat dan mudah dilakukan saat itu gitu. Jangan Udah yang dikerjain misalnya gitu. mulai dikerjakan gitu. Jangan yang misalnya aduh mood boosternya ke salon nih. Nah, aduh itu kelamaan banget dong. Perlu waktu, Perlu waktu biaya gitu ya. gitu. Jadi yang cepat-cepat aja gitu, yang cepat-cepat aja. Tapi memang kalau kayak gini kan berarti balik lagi ke Mbak ya, ke faktor itu kita perlu ngenalin diri lagi ya, ngenalin diri sendiri Apa yang juga bisa gitu kan. yang bikin mood kita cepet naik, tapi Betul. karena tiap orang berbeda ya. Iya, iya. Dan ini Betul, kan betul, betul. maksudnya tuh list itu tuh kita punya sebelum, bukan saat marah terus kita tulis, enggak gitu. Maksudnya sebelumnya kita sudah punya dulu. Jadi pada saat ke-trigger snap gitu, aduh apa ya, kita lihat lagi deh, baca lagi. Oke, Ya. misalnya aku kalau saya buka kulkas cari kopi dingin misalnya kayak gitu ya. Seperti itu, yang cepat Betul, seperti betul, itu. betul. Saya apa ya? Ya itu tadi sih, saya tuh kadang tidur tapi kalau udah marah gitu, saya tuh napas sih. Bernafas gitu sambil ngitung atau istighfar sih udah mati. Iya, Yang cepet ya, yang cepet. ya yang cepat, Yang yang cepet, cepat, yang betul cepat. tuh. Iya sih, Oh, istighfar, betul, betul. sebenarnya Mungkin, dengerin murotal atau sebenarnya nah itu memaksa lebih ke memaksa spiritual ya. heeh, Mm-mm. memaksa diri untuk ngaji itu berasa sih kalau kalau saya gitu. Ya. Ya sih kadang saya kalau lagi udah dimulai senggol bacok gitu ya atau sumbu pendek, saya cepet-cepet buka ini sih, buka YouTube tapi yang ngaji-ngaji mana gitu. jadi jadi sebelum anggota keluarga datang gitu, sebelum ya sih sebenarnya mungkin semua sobat pendengar tuh udah punya cara masing-masing tapi nggak tahu kalau ini tuh quick mood booster, ini gunanya untuk mengurangi marah, bisa jadi ya itu. Betul, betul, betul. Ya kita berjuangnya tuh kadang ya itu sendiri gitu ya, apa yang harus bisa mengurangi. Nah dengan ngobrol begini tuh
mungkin ada tambahan inspirasi baru. Oh iya ya, saya belum pernah nyobain yang ini nih. Coba cobain kali aja efektif gitu kan Betul, ya. betul, betul. Terus apalagi ya contoh lainnya ya? Nah, kadang-kadang nih biasanya yang punya hewan peliharaan, bisa juga tuh ada orang yang suka langsung cari kucingnya dielus-elus gitu ya. Oh iya, Itu betul juga betul betul. kadang-kadang buat beberapa orang itu menenangkan buat dia gitu Ya ya. betul Langsung betul, mengeluarkan hormon apa sih yang menenangkan? lihat ikannya di akuarium itu kan juga ini ya, melihat ikan di Ah, akuarium yang oh betul, berenang. saya jadi ingat ngelus-ngelus dan ini ya, apa katanya kan pelukan juga bisa mengeluarkan hormon apa sih yang menenangkan. Jadi kadang saya tuh Iya. memang saya perhatikan, coba kalau anak lagi ngambek, kita peluk aja biasanya ngambeknya ini Berkurang. berkurang dan bisa berkomunikasi akhirnya gitu kan. Jadi saya suka tapi setelah ini ya, setelah tenang saya bisa bicara sama anak saya, kalau mamah lagi ngomel diem aja atau coba peluk mamah gitu. Mana tahu sebenarnya mama tuh capek pengen dipeluk Betul, aja gitu. betul, 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 Jadi betul. anak saya tuh udah tahu sih kalau dia maksudnya dia otot emosinya lagi kuat ya, ketika saya ngomel dia cepet Alif peluk ya gitu. Jadi memang ya jadi tenang sih. Itu lebih cepet ya, itu cepet juga. Iya, 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 sama Mbak, sama Mbak. Maksudnya gini, saya juga ini ya pernah pernah nyoba tuh masalah itu. Jadi kita menanyakan ke anak dan kita juga minta tolong sama anak gitu. Jadi kalau saya lihat anak lagi marah dan apa ya, kita juga lagi nggak ada energi untuk kenapa sih gitu, Ya apa ya yang salah ya. gitu gitu kan. Ya ya. Akhirnya saya mencoba untuk ini sih, ya perlu latihan dulu ya, perlu latihan juga. Betul betul. Saya tanya, "Mau dipeluk? Kakak mau dipeluk?" Gitu. "Do you need a hug?" Ah, Seperti itu. betul Nah, betul. jadi Aduh, kadang-kadang jadi nyes dengernya aku. si anak itu yang saya perhatikan, walaupun dia nggak siap untuk bilang kenapa dia marahnya gitu, tapi Pelukan itu ya tuh udah awal yang baik loh. Betul. seringkali dia akhirnya mau gitu, mau peluk dulu Aduh, gitu. aku jadi padahal anakku sebelah jadi aduh kangen gitu. Betul betul. Ya Itu betul, kadang ya itu marah tuh bikin nyesel setelahnya, marah sama anak kan itu kan maksudnya kenapa iya. kita harus mencari cara mengurangi emosi, karena kalau setelah kita marah sama anggota keluarga kita nyari nyesel gitu, apalagi sama anak kan. Oh, dan ini apa, menanyakan bilang bilang sama anak, sama sih saya bilang, Ya, ya, ya. kalau kalau ibu marah, Uh, eee, boleh deh ditanya dulu nanti, tanya sama ibu ya, "Ibu, do you need a hug?" Kayak gitu. oh aduh seneng, Itu lucu banget ya nih. walaupun kadang-kadang kadang-kadang kalau saya kelewatan marah, kadang-kadang anaknya udah takut, udah mengkerut dulu. Iya sih, iya. Jadi anak juga ngebaca marah kita tuh sampai mana. Iya. Betul betul. Tapi yang lucunya yang ini nih, kadang-kadang anak kedua saya yang Hmm? umur belum 6 tahun ya, mau 6 tahun bulan depan. Uh, kadang dia belum ngerti ya gitu, belum belum ngerti kalau ibunya lagi lagi bertanduk banget gitu. Jadi Oh dia ya. dengan polosnya, "Ibu, do you need a hug?" Jadi marah gak itu kalau ada anak tuh lucu gitu? Iya kayak gitu. Betul sih, Cuman ya betul betul. menanyakan menanyakan langsung itu. Yang pelukan ya Mm-mm. sama anak. Sama suami juga sih. Sama suami juga sih. Oh iya iya iya. Iya, iya. Karena kalau saya belum siap untuk kenapa belum siap Diskusi. untuk belum siap untuk diskusi, belum siap untuk mengeluarkan gitu ya. Iya, iya. Tapi pada saat suami lama-lama juga ini sih, suami lama-lama juga belajar loh. Ya betul. Jadi ya intinya tuh ya namanya mama tuh kan manajer di rumah ya. Jadi ya kita lah harus memulai duluan lah kayak gitu. Nanti anak dan suami tuh akan ikut jadinya gitu. Betul betul. Iya. Lucu Jadi banget. kadang-kadang kalau kalau belum belum siap untuk mengeluarkan, akhirnya boleh peluk dulu nggak? Itu gitu. benar-benar quick mood booster ya, betul betul. Iya. Yang penting turun dulu emosi, nanti udah kepala dingin baru Mm-mm. kita bicara kan kayak gitu sih. Betul, betul, betul. Soalnya sih bisa bisa as simple as minum air gitu ya. Iya, Ya sama sih sama betul. seperti yang Mbak Citra sebutin yang sebelumnya ya, wudhu, Istighfar gitu ya. mood booster lain ya yang bikin happy itu apalagi ya. Tadi kopi dingin tadi.
Ya, saya sih paling sering itu ya. Oh ini, saya suka suka hirup-hirup yang wangi-wangi. Oh, Suka bisa hirup-hirup juga yang ya. Jadi wangi-wangi kayak gitu. ini, betul betul betul. Kayak terapi Kalau apa sih, misalnya, aromaterapi gitu. misalnya kalau teman-teman yang punya ya model essential oil dan segala macam itu kan Hmm, kadang-kadang biasanya tiap orang punya wangi favorit yang bikin dia tenang gitu, bikin dia tenang atau betul bikin betul dia betul. happy kayak gitu. Nah, Entah betul betul entah betul. itu Oh iya betul juga. lavender atau misalnya kalau yang menenangkan itu either lavender atau apa ya, chamomile ya, Oh, chamomile. Ya ngurangin biasa. stres juga sih sebenarnya, ngurangin stres. Terus biasanya kalau yang ada orang-orang yang lebih suka mencari wangi yang ini apa ngebus energi, ngebus semangat. Biasanya yang Oh, lebih yang citrus-citrus, ya kayak lemon gitu lemon, ya, ya, ya lemon, betul. orange, grapefruit, nah kayak gitu-gitu. Jadi Nah, tergantung orang ya beda-beda. uh, 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 Coba uh, kayak gitu sih. bau-bauan apa yang Oh, bisa peppermint. mengurangi. Karena saya juga suka yang ini ya, yang bikin dingin atau minyak kayu putih gitu Bikin ya langsung oh langsung diolesin gitu. betul betul. Iya. Ini selanjutnya nih, poin kedua nih apa lagi Hmm. nih? Apa tadi ya tentang tadi itu, Uh, oh itu tadi Gimana tentang quick caranya mood booster kan ya. quick booster ya? Sekarang yang berikutnya tuh ini nih. Nah kalau ceritanya kalau sudah terlanjur marah, biasanya kan udah suasana udah nggak enak ya gitu antara Nah, kita ya sama betul betul sama si betul. anak gitu misalnya ya. Betul, betul. Terus selanjutnya apa gitu? Now what gitu? What is next? Apa yang kita perlu lakukan Hmm, untuk memperbaiki. Tapi kenapa hubungan. sih perlu diperbaiki, Mbak? Nah, kalau Hmm, Mbak, kenapa Katanya, perlu segera diperbaiki? ya ya. Sekarang kan lagi musim tuh, mungkin pada pernah dengar yang inner child gitu ya, self healing gitu ya. Saya sih nggak bukan orang yang berkompeten untuk itu, cuman mendengar-dengar bahwa apa ya, kadang peristiwa masa kecil anak itu mempengaruhi kehidupan dia di masa depan tanpa dia sadari kadang, yaitu yang tadi inner child. Jadi saya pernah baca Hmm, seorang artikel psikolog, dia cerita bahwa setelah dia mencoba berkomunikasi sama kliennya itu, ternyata ada inner child-nya sebenarnya kadang simple gitu. Yang menurut kita simple ya, belum tentu menurut seorang anak gitu ya. Jadi dia katanya bapaknya suka kalau lagi bapaknya marah dia bentak gitu. Nah, si anak ini jadi punya apa kata psikolognya tuh punya energi negatif yang dia bawa terus sampai besar dan mempengaruhi hidupnya gitu secara dia nggak sadar gitu kan. Nah, padahal bapaknya tuh kalau saya baca saya lupa-lupa ingat ya, baca tuh sebenarnya bentak sederhana gitu untuk hal kecil misalnya nggak boleh apa gitu. Tapi caranya membentak kayak gitu kan, marah kan. Jadi saya dan jadi istilahnya gini, kenapa kita harus memperbaiki hubungan karena kadang kan kata-kata itu lebih tajam daripada pisau ya. oh Kalau udah maaf ke Mbak, hati itu juga. mundur sedikit. Efeknya sama tadi kan Mbak Citra bilang efeknya bisa terbawa sampai si anak jadi dewasa. Itu Uh, keluarnya efeknya tuh apa gitu? Apakah Bisa dia jadi keluar efeknya tuh depresi? Bukan enggak, depresi ya? bisa juga ya, tapi saya kurang kompeten. Bisa juga ini sih yang bisa kita lihat kan. Jadi dia mengikuti pola orang tuanya. Jadi ketika dia ngebentak bapaknya secara nggak sadar, dia setelah Oh, besar dia jadi ikut ngebentak anaknya gitu. Atau mengulang ya. mengulang, jadi mengulang. Atau misalnya dia punya persepsi negatif sama seseorang gitu, karena dia punya ketidaksukaan waktu Hmm, waktu kecil kayak gitu kan. Tapi memang dominannya tuh mengulang. Jadi walaupun dia tahu bahwa itu tuh tidak benar, tapi secara di bawah sadar tuh dia mengulang apa yang dilakukan waktu kecil. Jadi uh, gimana caranya? Jadi kita tuh tanpa sadar ketika kita marah, anak itu akan membawa hal itu kalau dia belum terima kan. Kadang ya siapa sih yang nerima dimarahin kan, pasti nggak terima ya. Mau benar mau salah gitu kan. Nah jadi kita tuh harus apa yang memperbaiki hubungan, kata psikolog ya yang saya baca dan saya ini, perbaiki hubungan agar tidak menjadi inner child
anak itu sampai dewasa gitu. Ya cara memperbaikinya itu ini dulu, mungkin kita memperbaiki komunikasi dulu ya, nanya sama anak gitu. Yang pertama tuh nanya sama anak. Kadang kan ya itu tadi yang seperti kita bahas tadi, anak tuh mungkin mau mengkomunikasikan sesuatu tapi nggak bisa, jadi keluarnya marah gitu. Jadi kita tanya kenapa marah gitu. Itu setelah tenang ya. Ini yang durasi, yang kalau tadi kan quick mood booster ya. Kalau ini udah pada tenang, mungkin di malam hari apa udah jedanya agak lama. Jadi kita ini kenapa tadi kakak marah? Kenapa tadi kakak nggak mau makan? Kita tanya kenapa, karena kadang ternyata gitu jawaban-jawaban anak tuh sebenarnya kita udah tahu solusinya gitu. Kayak misalnya kenapa kakak nggak mau sekolah misalnya, ternyata ada apa gitu. Kita korek-korek sih, mungkin awalnya kadang anak nggak selalu mau cerita kan. Iya. Tapi harus kita korek terus sampai ternyata sebenarnya menurut orang tua, orang besar ya, orang dewasa tuh itu masalah sepele yang bisa kita kasih solusi gitu. Jadi sebenarnya akan lebih baik begitu biar ngambeknya anak ini nggak berulang-ulang sih. Karena kadang itu gitu. Saya tuh lupa sih pengalaman, kalau pengalaman saya tuh pernah begitu sama anak saya, ternyata ya itu mungkin dia sebenarnya ini mah misalnya kenapa makan nggak habis, ternyata ada Alif tuh udah kenyang soalnya tadi di sekolah makannya 2 kali nambah, kayak gitu kan bisa ya. Jadi ketika dia gitu terus sebenarnya sederhana gitu. Oh, mestinya Alif bilang ya, akhirnya kan gitu. Nanti kalau Alif makannya banyak di rumah, di sekolah atau udah kenyang banget, bilang sama mama porsi makannya disedikitin, kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya sederhana kan, sederhana cuman kalau kita udah marah efeknya ke anak. Nah, kalau Mbak Dini gimana tuh? Apakah ada pengalaman? Jadi keinget masalah yang nanyain contoh yang anak gak mau sekolah gitu. Ya. Ini tadi kan konteksnya ini ya, kalau kita terlanjur marah, terus berikutnya apa yang harus dilakukan gitu. Apa yang harus dilakukan gitu. Apa tadi? Anak nggak mau sekolah. Nah, jadi memang pernah waktu itu saya lupa deh ini yang anak kedua apa yang pertama ya. Cuman memang saat itu si anak belum bisa mengungkapkan kenapanya gitu ya. Terus akhirnya saya coba ganti pertanyaan dengan yang ini Mbak, yang yes no question. Jadi misalnya saya coba nebak gitu ya. Oh, betul juga ya, betul. Seperti kan karena ini nggak mau sekolah gitu. Coba saya tanya kenapa, ada yang ganggu kakak di sekolah gitu. Ada yang ambil kotak pensilnya misalnya gitu ya, atau teachernya marah tadi, kayak gitu. Jadi biasanya iya, dengan gitu tuh dia akan mulai kepancing. Kalau dia bilang enggak berarti berarti bukan gitu. Tapi kalau begitu dia bilang teacher tadi angry, nah terus baru dikorek-korek lagi. Nah, baru setelah itu dari situ memang akhirnya seenggaknya saya jadi bisa ngebaca bahwa pada saat berikutnya ada masalah itu lagi, dia mogok lagi, nggak mau disuruh mandi untuk sekolah gitu. Alih-alih langsung marah, saya jadi keinget untuk nanya dulu alasannya apa dulu gitu. Betul juga. Karena biasanya selain alasan kurang sehat, biasanya masih bisa diajak ngobrol. Kalau anak-anak gitu, kalau anak-anak tidak mau sekolah itu masih bisa diajak ngobrol. Betul. Kadang ada alasan yang mereka ya itu susah cerita. Kadang hal sepele misalnya sebenarnya ada temen tuh, ya itu anaknya nggak mau makan, ya mamanya kan marah, terus saya suruh coba
tanyain kenapa. Jadi ketika tenang dia tanya kenapa, ternyata itu. Jadi ada bagian misalnya ya, ada bagian sayur yang dia gak suka. Dia suka sayur, tapi ada yang jenis sayur tertentu dia nggak suka gitu. Sebenarnya itu kan sebenarnya apa ya, simple ya, maksudnya ya ya kan sayang ya kalau kita marah-marah hanya karena sebenarnya itu kayak gitu kan gitu sih. Kasihan anak kita gitu. Kayak gitu sih. Terus tuh ini Mbak apa namanya? Lupa. Minta maaf. oh Minta iya, terus maaf. poin kedua nih, ini sih yang berhubungan sama inner child banget tadi. Jadi katanya katanya nih dapat tips saya dari orang dan membaca, kita sebelum tidur atau mungkin sore udah tenang gitu ya, kita minta maaf sama anak ketika kita udah marah sama dia. Pokoknya kita minta maaf sama anak supaya apa ya, ya itu tadi luka hatinya itu ya paling tidak gitu terobati dan tidak terbawa negatifnya itu ke sampai dewasa gitu. Katanya sih gitu, minta maaf aja. Jadi kalau saya diceritain nggak ya pengalaman saya yang sama orang tua saya. Jadi ya itulah apa ya, kan saya pernah bercerai ya, berpisah. Jadi sedikit banyak saya perhatikan bahwa dan teman-teman yang bercerai itu ada mungkin kesalahpahaman komunikasi sama orang tua ya, sebenarnya anak juga sih, masalah komunikasi lah sama orang tua kan, maksudnya jadi salah memilih calon pasangan gitu ya. Jadi ketika gitu jadi ya kita harus ngobrol. Udah gitu ketika ibu saya akhirnya bilang gini, teteh, mama minta maaf ya waktu dulu itu gitu. Jadi teteh mungkin jadi punya gimana, jadi nggak berani cerita sama orang tua misalnya kan gitu ya. Jadi mama minta maaf katanya gitu. Masalah emosi, misalnya mungkin orang tua emosi sama saya jadi nggak berani cerita apa-apa gitu kan. Gitu. Jadi ketika ibu saya mungkin ini apa ya ketika tapi itu apa ya, saya mungkin ngapain cuma minta maaf doang gitu. Cuman ketika ibu saya minta maaf begitu, walaupun saya mungkin udah maafin atau gimana gitu ya, udah nggak apa, memang salah saya juga gitu kan, sebenarnya salah saya. Cuma ketika orang tua minta maaf sama saya tuh kayak apa ya, ada sesuatu yang itu keluar gitu Mbak, keluar yang ringan banget gitu. Mungkin ya itulah jadi sedih. Terus terus jadi inget ini ya itu, jadi saya kayak gitu. Jadi akhirnya saya sekecil apapun saya marah atau ngomel atau ngambek ya, jadi berusaha dirutinkan. Jadi tiap malam kadang lagi tidur atau lagi nemani tidur anak atau lagi tenang aja, terserah ya anak. Kadang kan anak masih ngambek gitu sebenarnya, misalnya mama minta maaf ya, tadi ya mama coba untuk tidak mengulangi lagi gitu. Terus tuh kita berkomunikasi gitu tuh, walaupun ada yang dia langsung ya nggak apa-apa mah gitu, atau dia udah nggak apa-apa, tapi ada juga mungkin yang masih dia belum terima, tapi dengan melihat ekspresi dia udah seneng gitu, udah enak gitu. Jadi itu sih kita nggak usah gengsi untuk minta maaf sama anak gitu, karena kan orang tua teladan ya. Jadi saya punya pengalaman, jadi ketika anak juga melakukan sesuatu ke saya, jadi kadang misalnya pagi-pagi, biasalah pagi-pagi tuh hektik banget ya, jadi mama tuh ngomel banget gitu ya. Jadi kadang dia kalau di sini kan berangkat sekolah sendiri ya, nggak diantar gitu. Jadi dia pergi, ada saat yang dia pergi tuh nggak pamit, nggak doa, nggak cium tangan gitu karena saking ngambeknya. Saya juga sedih ya kalau digituin tuh, dia ngambek lah gitu. Tapi pas pulang sekolah dia tanpa saya suruh, saya nggak bahas-bahas, tiba-tiba dia bilang, mama, Alif minta maaf tadi pagi udah mukanya cemberut pergi sekolah. Saya tuh kaget juga sih, di awal tuh kaget banget, kok dia bisa ngomong begitu. Apalagi anak cowok tuh namanya gengsi banget, dia orangnya gengsian itu waktu kan. Umur berapa Mbak? Kayaknya 11, karena saya baru 11-12 ini, karena saya baru belajar juga kan ya. Jadi baru belajar minta maaf tuh umur segini, baru setahunan ini. Nah itu ya, itu dia bilang, ketika dia bilang itu, saya jadi apakah ini juga efek saya minta maaf sama dia. Jadi dianya juga tidak sungkan untuk minta maaf sama saya. Dan itu juga ini sih, sama suami bisa, sama suami. Iya, kadang kalau ibu-ibu tuh kan perempuan selalu benar ya. Jadi harus ngilangin gengsinya perempuan yang perempuan selalu benar. Soalnya apa ya, memaafkan tuh bikin apa ya, kita belajar maafkan orang lain, kita juga belajar minta maaf gitu. Itu bikin ya sih.
Yang masalah kasih teladan itu benar banget sih Mbak. Jadi kalau kalau saya tuh jujur saya dari kecil tuh tidak terbiasa tidak terbiasa terbuka, tidak Hmm. terbiasa ekspresif gitu maksudnya. Ah. Um, Mungkin memang culture-nya Orang eh Indonesia, ya mau nggak sih? bilang mau bilang orang Jawa, tapi kayaknya nggak stereotip banget ya. Soalnya jujur saya juga ini sih. Beda generasi mungkin ya, maksudnya mungkin generasi zaman dulu kan Oh ya. kayaknya ini ya, model pengasuhannya tuh orang tua itu kan direspek banget gitu ya. Iya, iya, betul, 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 Bener-bener betul. kita tuh jangan sampai salah salah ngomong lah Oh, kalau ya udah nggak usah nanya gitu ya. Nggak usah apa. nah, iya, kayak gitu kan terusnya seperti misalnya kalau kita sudah tahu nada orang tua udah mulai naik, yaudah Hmm, pasti kita kan hmm. kita ngerem gitu ya, bahkan Ya, untuk betul, betul, betul. menyampaikan pendapat aja kayaknya sudahlah nggak usah lah gitu Ya betul. daripada ini gitu kan ya. Nah itu kan lama-lama kan terbawa dan ternyata saya jadi merasa mengalami kesulitan untuk itu mengungkapkan mengungkapkan sayang, mengungkapkan maaf, Nah, kadang-kadang itu mengungkapkan terima kasih, kayaknya kurang kurang sering gitu bahkan kan. Nah itu. bahkan skinship maksudnya pelukan, sentuhan itu tuh kan Iya, iya. enggak. Itu bapak saya, jadi mungkin hikmahnya perceraian saya, menurut saya komunikasi saya sama orang tua tuh jadi baik banget. Terus bapak saya itu jujur mengakui sendiri bahwa di keluarga kita itu, di keluarga bapak gitu kurang banget skinship katanya, tapi dia berharap dia sama cucu dan anaknya tuh lebih banyak. Jadi saya tuh kadang jadi Iya, iya. apa ya, supaya anak saya tuh ayo peluk kakek, peluk nenek. Kalau nelpon ayo bilang I love you atau bilang sayang, kayak gitu sih. Eh, ya zaman dulu kan enggak ya Iya, orang tua iya. tuh. Tapi ya udahlah, saya juga malu, tapi bilang ke ini aja, biar cucu kita, biar anak kita. Tapi ya iya sih, betul, betul, betul. Iya, dan maksudnya setelah berapa kali saya kenapa sayang? Coba aja. Nah, jadi setelah berapa kali sama seperti Mbak Citra sih, jadi beberapa kali mempraktekkan setelah marah ya, terus ya tunggu adem dulu gitu ya, terus baru Uh, dipeluk lagi anaknya, minta maaf, maaf ya tadi ibu marah, soalnya begini begini begini. uh, Jadi kita juga berusaha menjelaskan kenapa tadi kita Kenapa marah? marah gitu Ya kan. betul, 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 betul. Bahkan walaupun kadang-kadang hanya dengan maaf ya kayaknya tadi karena ibu buru-buru belum selesai Hmm, masaknya, belum selesai ininya, tapi ternyata Mbak ya perlu gini pokoknya gini gini, nah, dijelasin kayak aja gitu ya, ya. betul, 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 betul. Nah, terus lama-lama saya perhatikan ini sih yang sulung itu sekarang udah mau 9 ya. Kayaknya sejak usia 8 8 gitu. Ini tiap kali misalnya setelah saya marah ya, kemudian saya marah gitu. Terus setelah agak lama gitu dia datang ke saya terus bilang ini, Lucu banget. "Ibu, maaf ya kalau tadi Ava bikin Ibu marah." Kayak gitu. Jadi nyes gitu ya. Jadi kadang-kadang dia yang mendului saya gitu, dia yang mendului saya minta maaf Hebat, hebat. gitu, kayak gitu, kayak gitu. Aku jadi Jadi itu jadi ini memang ya itu ibunya yang diingetin, berarti berarti itu kayak Allah ngingetin juga gitu ya, ngingetin lewat anak gitu. ya betul, Bahwa kita belajar ya dari anak maksudnya tuh. kayak ditunjukin banget bahwa anak tuh bisa loh, anak tuh fitrahnya kayak gini, anak tuh fitrahnya baik gitu loh. Iya betul. Aduh ya Allah. Jadi inget ya, jadi jangan jangan marah sama anak tuh. Anak tuh baik banget. Aduh. Buat yang teman sobat pendengar yang apa ya, yang mungkin belum pernah nyobain, cobain tips-tips ini. Iya. Tunggu tuh Bukan reaksi berarti dan bukan berarti saya sudah konsisten ya, tetap aja iya kadang-kadang betul-betul kita gitu. masih belajar. Sebenarnya untuk berbagi begini tuh supaya kita malu kita berbagi gitu. Jadi maksudnya berusaha konsistennya tuh dengan menyampaikan dulu gitu. Jadi ada kekuatan lebih untuk bisa konsisten. Iya, Betul, betul. karena memang ini sih mungkin nambahin sedikit ya masalah masalah self care. Karena kadang-kadang, nah sebelum sebelum tahu tentang self care gitu kan, saya tuh nggak paham
kenapa sih ibu-ibu suka marah sama anaknya kayak gitu. Tapi Iya, betul betul sebenarnya betul. ya banyak hal yang berkaitan ya Mbak. Jadi memang Ah, salah satunya memang pada saat si ibu itu kebutuhan pribadinya ada yang itu tidak tadi terpenuhi. tangki apanya tuh? Oh iya, kebutuhan eh tidak terpenuhi, betul betul. ya tangki cinta iya, terus Hmm. secara fisik dan emosi sih menurutku ya. Jadi kayak kebutuhan dasar makan, istirahat, kalau nggak cukup, Betul betul terus betul betul. ya itu misalnya kayak ada Yang kerjaan dibahas lain, minggu lalu ya. ada yang di rush, ada yang sedang ngejar Deadline. deadline, Oh, sedang betul betul betul. sedang Iya ya, ngejar jadi kerjaan lain gitu. kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, iya ya, betul juga ya. Biasanya karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi kan gitu. Jadi memang Betul. selain tips-tips yang dibahas sebelumnya itu memang ini nanti akan ada kaitannya dengan self care juga ya, self care si ibunya Mhm. gitu. Itu? Nah, apakah self care? Next, next, Apakah next. kita perlu bahas ya? Kita bahasnya di podcast berikut-berikutnya. Jadi ini ya, kesimpulan yang obrolan kita kali ini tuh yaitu kita benar Tadi ya, sama kita seperti tadi bahasannya apa aja sih Mbak? bahasnya tentang quick mood booster Quick yang minggu booster. ini ya, quick booster gimana supaya um, menurunkan emosi dengan cepat dan mudah dikerjakan gitu saat itu juga. Terus tuh apa yang kita lakukan untuk memperbaiki hubungan sama anak supaya tidak energi negatifnya itu tidak terbawa sampai dia besar kayak gitu kan. Mengurangi bekas. Mengurangi bekas karena marah itu. Jadi ya kesimpulannya itu Jadi kita intinya juga minta maaf. Kalau yang saya simpulkan ya intinya sih sebenarnya minta maaf, pelukan, meluk, dan ini ya bertanya ya, diajak ngobrol ya. kenapa? Kenapa? Dan juga menjelaskan kenapa kita marah juga gitu. Iya sih. Balik ke Menjelaskan terus komunikasi kenapa lagi. ya itu komunikasi sama anak. Terus ya itu intinya tuh supaya kita ingat juga kalau dalam Islam tuh ada hadis Rasul Tabrani. Ini jangan marah bagimu surga katanya gitu. Jadi memang marah itu Iya. sesuatu yang harus apa ya kalau bisa sih nggak usah Berat. marah. Gitu, makanya. Itu mungkin Iya. ya sobat pendengar, mudahan ada banyak bermanfaat lah obrolan kali ini. Kayaknya si kecil bangun. Wah, udah waktunya Pas banget. bangun. Ya itu aja kali ya Mbak Dini. Boleh. Teman-teman ya, apapun komentar teman-teman, feedbacknya kami tunggu di kolom komentar di YouTube ya. Di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dini.